Nah, jadi teman-teman, topik pertama pada 4.4 adalah absolut ekstrema, di mana itu adalah menentukan titik terendah dan titik tertinggi dalam suatu grafik, atau disebut titik minimum absolut ataupun titik maksimal absolut. Nah, di sini ada 5 grafik yang akan menunjukkan titik maksimum dan juga titik minimum. Nah, di grafik pertama teman-teman melihat kalau di sini menunjukkan adanya titik absolut, tetapi hanya pada titik minimum saja, sedangkan titik maksimum absolutnya tidak ada. Nah, kemudian di grafik kedua menunjukkan tidak ada titik maksimum ataupun minimum dari sebuah grafik, karena tidak ada titik yang menunjukkan titik maksimum ataupun titik minimum. Nah, yang ketiga ini menunjukkan adanya titik maksimum dan juga titik minimum. Nah, teman-teman bisa melihat kalau di sini ada 2 titik absolut minimum, dan yang di atas menunjukkan adanya titik maksimum absolut. Nah, di grafik keempat ini juga tidak memiliki nilai titik maksimum dan minimum absolut. Nah, di grafik yang terakhir ini menunjukkan bahwa adanya titik absolut, yaitu titik minimum dan juga titik maksimum. Nah, teman-teman, untuk menentukan satu titik absolut dari suatu grafik harus adanya suatu titik tertentu yang menunjukkan itu merupakan grafik menunjukkan maksimum ataupun minimum absolut. Jadi selanjutnya itu ada extreme value theorem. Extreme value theorem itu adalah teorema di mana suatu fungsi f itu continuous, di mana dia juga punya interval AB tapi dalam finite, jadi bukan infinite. Nah, di situ tuh jadi bisa diketahui nanti maksimum absolutnya sama minimumnya. Nah, kalau lihat dari sini bisa dilihat itu ada nih maksimumnya pas di B sini. Nah, kalau yang pada grafik ini bisa dilihat maksimumnya tuh di sini. Di sini. Sedangkan yang ini maksimumnya tuh bisa dilihat pada bagian sini. Jadi kenapa maksimumnya tuh di sini sama sini tuh karena bisa dilihat ini yang paling tertinggi kan di bagian sini. Jadi inti utama extreme value theoremnya tuh harus finite. Jadi baru bisa dapat max sama minimumnya. Jadi melanjutkan untuk contoh dari extreme value of theorem, itu kita memiliki suatu fungsi dengan fungsinya itu 2x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 36x on the interval 1 sampai 5. Pertama kita turunkan terlebih dahulu. Jadi turunan dari 2x pangkat 3 itu adalah 6x kuadrat. Turunan dari minus 15x kuadrat adalah minus 30x, dan turunan dari 35x adalah 36. Untuk absolut minimumnya ada di interval yang pertama dengan hasil 23, di mana 23 itu didapatkan dengan x-nya itu dimasukkan 1 ke fungsi yang pertama. Dan absolut maksimum didapatkan dari interval yang pertama dimasukkan x-nya ke turunan pangkat. Jadi 2 dikali 5 pangkat 3 dikali 15 kali 6 pangkat 2 ditambah 36 dikali 5. Hasilnya adalah yang tertinggi si 50 ini pada f interval ke-5. Minimum ini pada f yang pertama, yang terendah itu adalah minimumnya dapat di angka 23. Sebagai pembanding, jika f dimasukkan 2 dan 3, hasilnya tidak akan lebih rendah dari f yang pertama dan tidak akan lebih tinggi daripada f yang kelima. Nah,
sekarang saya akan membahas tentang absolute extrema or infinite intervals. Nah, kalau untuk yang interval infinite atau tak hingga, itu kita lihat dari nilai limit infinite-nya, baik itu untuk limit negatif atau positif infinite-nya. Jadi kalau dua-duanya positif infinite, artinya bentuk grafiknya itu dia ada nilai absolute minimum tapi tidak ada nilai absolute maksimum, karena dia itu kan bentuknya plus infinite, artinya dia bentuk grafiknya itu naik ke atas tapi dia ada nilai absolute minimum. Tapi kalau dia limit negatif dan positifnya itu sama-sama negatif infinite, itu artinya dia itu ada nilai absolute maksimum tapi tidak ada absolute minimum, karena dia itu min infinite, artinya bentuk grafiknya itu ke bawah tapi dia ada ujungnya di atas. Lalu bagaimana kalau nilai limitnya berbeda, seperti misalnya negatif infinite terus positif infinite untuk nilai limit negatif dan positifnya, atau kebalikannya yang negatif infinite menjadi positif infinite, lalu untuk yang positif infinite menjadi negatif infinite. Itu artinya tidak ada nilai absolute ekstremanya, mau itu yang maksimum atau minimum. Bedanya kalau dia nilai negatifnya itu negatif, positif, itu dia bentuk grafiknya ke atas. Tapi kalau untuk yang negatif infinite positif, kalau yang positif infinite jadi negatif, itu bentuk grafiknya ke bawah. Nah, lalu bagaimana dengan polinomial? Kalau polinomial, kita ibaratkan ada polinomial Px. Kita lihat juga limit kiri kanannya, limit kanan, limit kiri. Nah, untuk limit polinomial ini, jika dia nilai limitnya itu ganjil, itu artinya tidak ada nilai absolutnya. Jadi seperti ini. Karena nilai limit kiri dan kanannya berbeda, entah itu positif negatif atau negatif positif. Tapi kalau dia nilainya ganjil, artinya nilai absolut ekstremanya itu ada, entah itu minimum atau maksimum. Cara lihatnya bagaimana? Lihat dari nilai limit kiri kanannya. Kalau dua-duanya sama-sama genap, artinya dia itu ada nilai minimum tapi tidak ada nilai maksimum, seperti ini. Tapi kalau dia bentuknya nilai dua-duanya negatif infinity, itu artinya dia ada nilai maksimum, absolut maksimum, seperti di grafik ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang konsep dasar untuk yang interval infinite. Nah, bagaimana dengan contohnya? Misal begini, ada polinomial Px sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3. Nah, cara tahu ini ada absolut atau infinite-nya kan ditanya nih, ada absolut maksimalnya atau tidak. Pertama itu dilihat dari koefisien paling depannya. Kalau dia koefisien paling depannya itu positif, itu artinya nilai infinite-nya itu positif infinite. Tapi kalau misalkan di sini nih 3x pangkat 4, itu artinya kan negatif, berarti itu nilai negatif infinite. Cuma kan ini positif, jadi pakainya infinite, positif infinite. Nah, kenapa ini even degree? Karena misalkan masukin x-nya itu 2 dikali ini kan hasilnya jadi genap, makanya even degree, artinya ada absolut maksima, yaitu kalau untuk merujuk ke yang tadi kan kalau dia bentuknya positif infinite, artinya dia ada minimum tapi tidak ada nilai maksimum. Nah, kalau sudah, terus kan ditanya nih, dia itu minimumnya berapa dan di x sama dengan berapa. Nah, untuk mencari tahu, kita turunkan polinomialnya. Jadi P aksen x sama dengan 12x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat. Terus sama dengan 0, sehingga dapatlah x sama dengan 0 dan min 1. Nah, lalu kedua nilai x ini dimasukin ke rumus polinomial yang awal, yang 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3. Lalu ketemu hasilnya 0 dan min 1. Karena ini kita sudah tahu kalau polinomial ini ada nilai minimum ekstrema, maka kita ambil yang paling kecil, yaitu min 1. Artinya nilai minimum ekstrema, absolut minimumnya itu min 1 pada saat x sama dengan min 1. Saya akan membahas ekstrem absolut pada interval terbuka. Sama seperti pada konsep sebelumnya,
kita menggunakan limit kiri kanan. Jika keduanya positif, maka absolutnya berada pada titik minimum. Dan jika keduanya negatif, maka absolutnya berada pada titik maksimum. Nah, jika bentuknya beda, maka tidak ada absolutnya, baik maksimum maupun minimum. Tapi arah grafiknya berbeda. Jika negatif dan positif, maka arahnya menuju ke atas, dan jika positif dan negatif, maka arahnya menuju ke bawah. Salah satu contoh soal mana kita akan mencari ekstrim absolutnya dan titiknya ada di mana. Diketahui dengan fx-nya adalah 1 per x pangkat 2 dikurang x dengan interval 0 dan 1. Kita masukin nilai intervalnya dan kita peroleh bahwa nilainya negatif. Nah, kembali kepada konsep sebelumnya bahwa ketika keduanya negatif, maka absolutnya mencapai titik maksimum. Sekarang kita akan mencari titik maksimumnya. Kita menggunakan titik kritis di mana turunan f pertama sama dengan 0. Diperoleh f aksen x sama dengan minus 2x min 1 per dalam kurung x kuadrat dikurang x tutup kurung pangkat 2. Mencari titik maksimumnya, kita menggunakan titik kritis di mana turunan pertama f sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa f aksen x itu sama dengan minus 2x min 1 dalam kurung x kuadrat dikurang x tutup kurung pangkat 2. Mendapat hasil f aksen sama dengan 0 ketika 2x min 1 memperoleh x sama dengan setengah. Kita masukkan nilai x-nya ke dalam fungsinya, sehingga kita peroleh minus 4, di mana minus 4 merupakan titik absolut maksimumnya menjadi titik y. Saya akan menjelaskan apa itu absolute extreme of function with one relative extremum. Jadi, pengertian dari absolute extreme of function with one relative extremum adalah suatu grafik kontinu yang hanya memiliki satu relatif titik maksimum atau minimum di dalam grafik tersebut. Sebagai contoh, kita bisa lihat di grafik ini terdapat XO yang naik sampai titik relatif maksimum di dalam grafik ini. Lalu dia turun. Setelah itu, untuk mencapai titik maksimum, absolut maksimum yang sebenarnya, dia harus naik. Sehingga kita katakanlah nanti dia akan mencapai di X1. Jadi hal ini tidak boleh terjadi di dalam teorema ini. Sehingga hanya ada boleh satu absolut maksimum yang berada di dalam grafik tersebut. Ya, sekarang saya mau menjelaskan lanjutan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Jika sebelumnya adalah mengenai teori-teori yang ada dalam absolute extremum with one relative extremum. Sekarang saya akan melanjutkan materi ini, di mana kita belajar, saya akan mengajak untuk melihat soal-soal yang berkaitan dalam mencari titik ekstrim absolut. Nah ya, Oke, ini adalah soal mengenai cara mencari titik ekstrim absolut. Nah, di sini yang pertama soalnya adalah fx sama dengan e dipangkat x pangkat 3 min 3x kuadrat. Nah, pada soal ini kita disuruh mencari titik ekstrim absolut dari soal ini. Kita tahu bahwa limit x mendekati 0, fx sama dengan e pangkat 0 itu selalu hasilnya 1. Di sini kita turunkan saja fx sama dengan e pangkat x pangkat min 3 dikurangi 3x kuadrat dikali ini tadi hasil penurunannya. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai minimnya kita keluarkan perbagian ini jadi 3 dalam kurung x min 2. Nah, diketahui di sini bahwa x itu sama dengan 2. Di sini kita sudah mendapatkan dua titik 0 dan 2. Selanjutnya, absolut minimum itu terjadi di titik ini tadi ya, 0 dan 2. Akhirnya karena begitu kita harus turunkan untuk yang kedua, di mana seperti ini dipangkat tetap, ini turun ke bawah dipangkat, ini dikuadratkan, titiknya di 2, ini dikuadratkan, terus ditambah hal yang sama, ini yang tadi diturunkan 3x kuadrat diturunkan
2x min 6x diturunkan jadi min 6. Terus masukin ke dalam ini dengan ini di sini turun ke sini, ini dengan ini. Karena ini adalah penjumlahan jadi ditulis satu kali saja. Ini ditulis satu kali saja di sini. Titik tadi sebelumnya sudah dijelaskan, titiknya diketahui adalah 2, jadi dimasukin di sini. F dihitamkan 2 kali, dimasukin X diganti menjadi 2. Jadi ketika dimasukkan ke dalam sini 2, ini karena di sini karena dikali, ini dikali dengan ini, dimasukin ya 2 dalam 4 kali 13 kurangnya 12, hasilnya 0. Di sini jadi 0 dan 0. Terus kita 6x dikurangi, jadi 12 dikurangi 6, hasilnya adalah 6, jadi 6 di sini. Ini kan 3, jadi dimasukin aja ke dalam, dimana 2 pangkat 3 itu 8, dikurangi 2 di pangkat 2 kan 4 kali 2, 2,3, 8 kali 2 16. Oke bang. Nah, jadi dimasukin dimana nanti ini kalau 2 dimasukin ke dalam sini hasilnya min 4. Jadi pangkatnya ya jadi gini 6 kan di sini 0 ditambah 6 sama dengan 6 pangkat min 4 lebih besar daripada 0. Jadi ketika dia lebih besar daripada 0, dia itu sudah masuk dalam titik ekstrem absolut. Jadi di sini nilai absolut minimum pada x dan pada fungsi fx sama dengan pangkat x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat. Baiklah, demikianlah materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.